Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Saya akan coba membahas PT Alam Sutra, ya, Alam Sutra Realty Tbk, kode sahamnya ASRI. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini ada berita ya dari Kontan bahwa si Alam Sutra ini udah menyelesaikan restrukturisasi global bondnya. Ya, jadi restrukturisasi global bond senilai 422,4 juta US. Nah, ini katanya sih jatuh tempo pada 2021 dan 2022. Ya, dan kalau misalnya kita perhatikan, kalau udah selesai restrukturisasi seperti ini, harusnya nafasnya si Alam Sutra ke depan bakal lebih ringan ya. Dan paling nggak bisa bergerak setahun 2 tahun lagi lah. Nah, makanya harga sahamnya kalau misalnya kita perhatikan itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan dari sekitar 100-an sekarang udah mendekati 200 per lembar. Nah, ini laporan keuangan kuartal 3-nya udah keluar ya di Alam Sutra, PT Alam Sutra Realty Tbk. Di sini kita bisa lihat bahwa kasnya itu turun dari 1,2 triliun menjadi 960 miliar. Persediaannya meningkat lumayan banyak ya, dari 394 menjadi 988 miliar. Nah, ini harus dijual sih sama perseroan kan, kalau nggak jadi cash nih. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari liabilitasnya, di sini ada yang namanya utang obligasi. Ini sekitar 1,7 triliun. Ini gede banget, dan ada utang obligasi di bawah 5,44 triliun. Jadi ini dua yang rencananya sama si Alam Sutra itu bakal direstrukturisasi, dan ini udah disetujui ya global bondnya. Kita bakal lihat lebih mendetail tentang obligasi ini seperti apa. Tapi kita bakal coba lihat kinerjanya si Alam Sutra di tahun 2020 ini seperti apa. Jadi penjualan itu turun ya, dari 1,96 triliun itu menjadi 1,1 triliun. Jadi turun sekitar 800-an miliar, itu lumayan. Laba brutonya turun lebih dari 50%, dari 1,1 triliun menjadi 503 miliar. Nah, di sini kita perhatikan bebannya itu mengalami penurunan tapi nggak signifikan. Bahkan di sini beban bunganya meningkat dari 445 miliar menjadi 528 miliar. Ada rugi kurs sebesar 500 miliar. Ini membuat ruginya si perseroan ini dalam banget ya. Dari yang tadinya profit 212 miliar sekarang bisa rugi 984 miliar. Jadi gede banget. Ini PR ya buat perseroan untuk menurunkan beban bunga dan juga kursnya ini supaya jangan terlalu besar mungkin di US kali ya, karena dia utang US tapi pendapatannya di rupiah. Nah, kalau misalnya rupiahnya melemah, ini bisa tertekan nih kinerjanya si Alam Sutra. Oke, kalau misalnya kita lihat dari cash flow from operation ya, ini masih positif, jadi masih cukup lumayan ya, walaupun turun hampir sisa sepertiga dari 990 menjadi 325 miliar. Lalu kalau misalnya kita lihat dari aktivitas pendanaannya, perseroan ini udah melakukan yang namanya pembelian kembali utang obligasi. Ya, dan di sini cukup lumayan nih berarti ke depannya. Oke, kita bakal coba lihat lebih detail tentang likuiditas dari si perusahaan ini. Nah, jadi ini dia resiko likuiditas di September 30 tahun 2020. Perseroan ini bakal punya utang yang jatuh tempo sebesar 1,7 triliun. Ini kurang dari 1 tahun. Kalau 1-2 tahun ini gede banget, ada sekitar 5,5 triliun. Jadi ini yang menjadi PR-nya si Alam Sutra, dan kenapa banyak investor yang takut untuk masuk ke saham Alam Sutra, karena utangnya gede banget dan bakal jatuh tempo dalam 2 tahun kurang. Kalau misalnya pandemi nggak selesai-selesai, ya penjualan turun, cash flow from operationnya per tahun paling cuma bisa dapat 300-500 miliar, ya otomatis nggak bakal bisa melunasi utang obligasinya si Alam Sutra. Mau nggak mau si perseroan ini harus menerbitkan utang lagi
Atau yang paling jelek, worst scenario adalah perusahaan ini akan melakukan yang namanya right issue. Nah, kalau udah right issue gede-gedean untuk mengcover yang namanya utang obligasi ini, dan ini otomatis akan merugikan yang namanya pemegang saham minoritas. Ya, jadi untungnya ya sekitar berapa tadi? Kita akan lihat lagi di sini. Untungnya sekitar 422 juta US itu udah di restrukturisasi ya, udah direstrukturisasi. Dan kalau misalnya kita perhatikan berarti ini mundur ya, utang obligasinya si Alam Sutera ini bakal mundur. Cuman ini kan kayak bom waktu, kalau misalnya kinerjanya nggak membaik, cash from operation yang nggak bisa mengcover utang ini, ya nanti bakal kejadian yang sama lagi gitu ke depannya. Jadi ini PR banget buat si Alam Sutera. Kita bakal lihat kira-kira valuasinya seperti apa. Oke, kita lihat dari Stockbit, key statistik ya. Di harga 194 per lembar, market cap-nya itu 3,8 triliun. Ya, 3,8 triliun. Kalau misalnya kita lihat dari historinya, oke, kita lihat dari historinya, annualnya, yang income statement ya, income statement. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa perusahaan ini kalau mencetak laba itu di kisaran 500 sampai 1 triliun. Ya anggaplah kita pakai data 700 miliar lah ya. 700 miliar buat laba bersihnya, berarti sekarang di kisaran PE ratio 5 kali lebih sedikit. Jadi masih cenderung murah kalau misalnya kinerjanya bisa balik lagi seperti ini. Oke, tapi kalau misalnya udah keburu gagal bayar dulu atau default, ya percuma gitu kita ngitung PE ratio ya kan. Jadi moga-moga di tahun 2021 perseroan udah mulai ketemu jalannya untuk bisa melunasi atau setidaknya mengurangi lah utang obligasi yang begitu besar, ya kan. Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk Alam Sutera. Jangan lupa buat di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.